Halo semuanya, bertemu lagi di Warrior Online Learning. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teori atom ya. Nah, jadi itu model atom ya mengalami beberapa perkembangan ya. Nah, dari mulai Dalton ya nanti sampai dengan kuantum ya. Nah, kita mulai ya dari John Dalton ya, ini 1766 sampai 1844. Nah, jadi di sini John Dalton ya, sebelum saya bacakan nih ke 6 poinnya, dia itu masih bukan berdasarkan eksperimen gitu. Baru hanya sebatas dugaan dia gitu ya, tanpa didasari oleh eksperimen. Jadi intinya Dalton itu mau bilang bahwa model atom itu, jadi kalau kita punya benda ya, benda itu dipotong kecil-kecil, kemudian bagian yang kecil dipotong lagi ya sampai bagian yang paling kecil. Nah, bagian yang paling kecil itu disebut dengan atom gitu ya. Nah, keterangannya ini ada 6 poin ya. Coba saya bacakan. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Atom-atom zat tertentu memiliki sifat yang sama. Atom unsur tertentu tidak bisa berubah menjadi atom unsur yang lain. Dua atom atau lebih dapat bersenyawa membentuk molekul. Dalam reaksi kimia, perbandingan antara atom-atom penyusunnya mempunyai perbandingan yang tertentu. Dalam reaksi kimia, pada dasarnya terjadi penyusunan kembali atom-atom penyusun zat. Gitu ya. Jadi di situ saya tekankan lagi bahwa John Dalton itu hanya sebatas dugaan dia gitu tanpa ada eksperimennya. Jadi dia menganggap bahwa atom itu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi gitu. Nah, kemudian di sini Thomson mengembangkan model atom ya di tahun 1897 sampai 1904. Nah, ini Thomson dia menemukan namanya suatu sinar katoda. Nah, ini udah berdasarkan hasil eksperimen ya. Jadi gini teman-teman, sinar katoda itu ya, itu bukan sinar biasa. Karena kan kalau sinar biasa itu dia gelombang elektromagnetik ya. Kalau dia gelombang elektromagnetik, harusnya ketika dia dilewatkan di suatu daerah yang medan listrik atau medan magnet, itu tidak berpengaruh terhadap geraknya. Gitu. Nah, ternyata penemuan sinar katoda ini ya, ini apa ya? Ini pertama kalinya orang tuh tahu ada elektron gitu ya. Jadi sinar katoda ini itu merupakan partikel elektron ya. Partikel elektron yang bermuatan negatif. Nah, diketahuinya dari mana? Ketika sinar katoda ini dilewatkan ya pada suatu medan listrik atau medan magnet, maka sinar katoda itu jadi membelok gitu. Oke. Nah, berarti ini kan bukan sinar biasa kan? Bukan sinar gelombang elektromagnetik, tapi ini merupakan partikel negatif atau elektron gitu. Oke. Nah, berdasarkan hasil eksperimen itu ya, Thomson membuat dugaan ya, ada beberapa model atom. Yang pertama, atom bukan bagian terkecil dari suatu zat ya, karena tadi dia tahu ada partikel negatif ya atau elektron. Kedua, atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron tersebar di antara muatan positif itu. Oke, kemudian yang ketiga, massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom gitu. Jadi model atom Thomson ini bisa juga sering disebut tuh di buku-buku model ini ya, Rotikismis ya. Jadi kalau ada atom ya, ini atom misalnya bulat ya. Atom bulat ini, nah ini ada positif negatif tersebar merata. Ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia atom ini muatannya netral. Oke. Nah, kemudian Ernest Rutherford ya di tahun 1871 1937 ya. Ini juga ada berhasilkan eksperimen atau percobaan. Jadi di sini eksperimen yang dilakukan Rutherford itu sinar alfa ya atau partikel alfa ya yang partikel positif ya. Alfa itu kan apa teman-teman? 42 ya. Ini muatan positif. Nah, ini ditembakkan ke lempeng logam ya. Nah, nanti di situ partikel alfanya ya. Nanti di sini teman-teman eh, sinar alfanya itu ada yang dipantulin kembali gitu ya. Kayak dia mantul balik ke sana, ada yang diteruskan kayak gini, ada juga yang dibelokkan kayak gini gitu ya. Ini ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan kayak gini. Ya. Nah, jadi di sini si Ernest Rutherford ketika dia menembakkan partikel alfa pada lempeng logam, nah ini dia melihat, oh ini ada yang dipantulin gitu ya, berarti di sini ada suatu muatan positif juga nih yang berkumpul gitu ya di suatu titik ya. Nah itu yang nanti disebut dengan inti atom. Jadi inti atom itu muatan positif ya dan neutron ya yang berkumpul suatu titik gitu. Kemudian bagian yang dilewatkan ini merupakan bagian kosong ya teman-teman ya. Nah sedangkan bagian yang disimpangkan ini ya ini merupakan lintasan dari elektron. Ya.
Jadi kurang lebih misalkan kayak gini. Nah, gitu. Jadi yang dibelokkan ini dia dibelokkan karena partikel alfa dengan negatif kan ada tarik menarik ya. Jadi dia di situ ada pengaruh gaya gitu sehingga dia dibelokkan. Nah, sedangkan yang lewat ruang kosong ini, nah dia akan terus aja nih tidak dibelokkan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini Rutherford membuat dugaan bahwa pada atom muatan positif dan sebagian besar massa atom terpusat pada suatu titik ya. Tadi karena ada sinar yang benar-benar langsung balik ya gitu. Yaitu di tengah-tengah yang kemudian disebut inti atom. Yang kedua, sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruang kosong yang ditunjukkan oleh banyaknya partikel alfa yang diteruskan. Ketiga, di luar inti pada jarak relatif jauh, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan seperti orbit planet dalam tata surya gitu ya. Jadi di sini dia tahunya itu ada bagian yang menyimpang. Itu yang menyimpang itu sudutnya bisa sampai 5 sampai dengan 5 derajat sampai 105 derajat kalau nggak salah deh. Nggak salah saya baca bukunya kayak gitu. Jadi yang penyimpangannya itu dari 5 derajat sampai 105 derajat gitu. Oke, karena ada pengaruh gaya elektrostatis antara partikel alfa yang muatan positif dengan negatif dari elektron. Oke. Ya, baik teman-teman. Nah, ini belum sampai sini ya. Nanti ada lagi kita bahas kelemahan dari model atom Rutherford ya. Nanti disempurnakan oleh Bohr ya. Nanti Bohr juga ada kelemahan. Nanti disempurnakan ada model atom kuantum. Itu. Oke, baik teman-teman. Saya rasa cukup ya. Oke, semoga bermanfaat.